Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Salisana Jati, NIM D1A020036 dari kelas B Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Islahayati MSc selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Mikrobiologi Pertanian. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai penyakit yang menyerang pada tanaman sawit di usia sekitar 2 tahun. Adapun penyakit-penyakit yang menyerang pada tanaman sawit ini diantaranya seperti penyakit tajuk atau penyakit Crohn disease, penyakit antraknosa, penyakit busuk kuncup atau spirot. Pertama yaitu penyakit tajuk. Penyakit tajuk menyerang pada tanaman sawit dari usia 2 tahun sampai usia dewasa. Penyakit ini merupakan penyakit yang bersifat genetik atau berasal dari induknya. Apabila induk tanaman sawit memiliki penyakit ini, dapat kemungkinan besarnya tanaman atau anakan sawit juga mengalami penyakit tajuk ini. Dapat kita lihat tanaman sawit yang terinfeksi atau mengalami penyakit tajuk tidak tumbuh seperti tanaman sawit pada umumnya. Bagian pelepahnya tidak tumbuh normal atau cenderung membengkok, tidak ke atas. Dan tanamannya pun berbeda dengan tanaman sawit yang normal atau tanaman sehat. Bagian daunnya seperti ini, dapat kita lihat secara jelas. Dan bagian pucuknya juga berbeda. Cara penjagaan tanaman ini dapat dilakukan dengan pemilihan bibit atau anakan yang baik dari indukannya dan memberikan vitamin atau pemupukan secara rutin agar tumbuhan atau tanaman sawit ini dapat tumbuh secara baik. Penyakit yang menyerang pada tanaman sawit selanjutnya yaitu penyakit tajuk. Penyakit tajuk yang menyerang pada tanaman sawit dapat disebabkan oleh beberapa jamur, seperti jamur Melanchthonium sp, jamur Glomerella cingulata, dan jamur Botrip diplodia palmarum. Dapat kita lihat pada tanaman sawit ini memiliki beberapa penyakit antraknosa. Contoh seperti antraknosa yang menyerang daun dapat kita lihat, maupun antraknosa yang menyerang pada bagian tulang daun. Penyakit antraknosa ini menyerang pada bagian helai daun maupun tulang daunnya. Apabila penyakit antraknosa menyerang pada helai daunnya, maka helai daunnya akan berwarna coklat dan memiliki batas antara daun atau helai yang sehat dan daun yang terinfeksi berwarna kuning. Kuning ini merupakan bagian atau merupakan batas antara daun yang terinfeksi dan daun yang sehat. Apabila menyerang bagian tulang daunnya, maka tulang daun tersebut akan berwarna coklat ke kuning-kuningan. Adapun pencegahan dari penyakit antraknosa ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu memilih bibit atau benih yang berkualitas dan sehat. Yang kedua yaitu pada saat menanam benih atau bibit ini tidak rapat atau berdasarkan dengan jarak tanam yang sesuai atau yang ideal. Dan yang ketiga yaitu menanam bibit atau benih ini dengan cara yang benar agar benih tidak rusak. Yang menyerang pada tanaman sawit selanjutnya yaitu penyakit busuk kuncup atau yang dikenal dengan spirot. Penyakit busuk kuncup ini pada tanaman sawit menyerang pada bagian pucuk atau kuncupnya. Pada tanaman sawit yang terserang atau terinfeksi tanaman ini, tumbuhnya tidak normal seperti halnya tanaman sawit pada umumnya dan bentuknya kerdil, serta yang paling parah dapat mengakibatkan tidak bisa berbuah pada saat tanaman sawit memasuki masa reproduksi.
Ciri-ciri pada penyakit ini yaitu pada bagian kunjupnya sedikit membusuk dengan jaringan atau terdapat jaringan berwarna coklat-coklatan dan berlendir. Pada tanaman sawit tersebut, jaringan atau busuk kunjupnya tidak dapat terlihat sangat jelas, tapi apabila dilihat dengan mata telanjang, bisa dilihat secara jelas mengenai pembusukan kunjupnya. Penyebab pasti mengenai penyakit ini belum dapat ditemukan atau diidentifikasikan secara jelas, tetapi ada yang mengatakan bahwa penyakit ini dapat menyerang karena jenis hama ataupun jenis jamur. Selain penyakit yang dapat menyerang pada tanaman sawit juga dapat terserang oleh hama. Hama tersebut bisa berasal dari binatang yang besar maupun mikroorganisme. Contoh dari hama-hama tersebut adalah seperti ulat api, tungau, kumbang pengerat, dan nematoda. Ulat api dapat menyerang pada bagian daun tanaman. Bagian daun tanaman yang diserang oleh ulat api akan habis dimakan oleh ulat tersebut. Apabila ulat tersebut menginfeksi banyak daun, maka daun dari tanaman tersebut dapat kering atau gundul. Yang kedua yaitu nematoda. Nematoda dapat menyerang pada bagian pucuk maupun bagian akar. Apabila bagian akar yang diserang, maka tanaman sawit tersebut dapat menjadi pembusukan pada bagian akar. Apabila bagian kunjupnya, maka penyakit hama tersebut dapat menyebabkan busuk kuncup. Yang ketiga yaitu hama tungau. Hama tungau dapat menyerang pada bagian pucuk maupun bagian daunnya. Bagian pucuk yang diserang dapat menyebabkan pembusukan pada bagian tersebut. Apabila bagian daun yang diserang, maka daunnya terdapat bercak-bercak atau bolong-bolong karena dimakan oleh tungau tersebut. Yang keempat yaitu hama yang disebabkan oleh kumbang pengerat. Kumbang pengerat dapat menyerang pada bagian kuncup, bagian bakal buah maupun bagian daun. Apabila bakal buah yang diserang, maka buahnya tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Apabila kuncup yang diserang, maka kuncupnya dapat mengalami pembusukan maupun pertumbuhan yang tidak normal. Sedangkan pada bagian daun yang diserang dapat menyebabkan bagian daun tersebut patah maupun bolong. Nah, itu tadi pembahasan mengenai penyakit pada tanaman kelapa sawit serta hama yang menyerangnya. Apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan maupun kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.